warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhadi, calon guru penggerak dari Kabupaten Ketapang angkatan 10 dari SD 16 Kawan. Alhamdulillah pada siang ini saya diberi kesempatan diberi waktu oleh seorang kepala sekolah dari 19 Kawan. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Ernita Sidi. Saya dulu pernah mengikuti calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Ketapang dan alhamdulillah sudah menyelesaikan dengan baik. Jadi saya diberikan amanah menjadi kepala sekolah di SD 15 Kawan ini mulai dari tahun 2023 sampai sekarang. Karena itu saja perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas perkenalan dan waktu yang diberikan saya untuk wawancara Ibu. Di sini kita langsung saja Bu ya, karena melihat waktu mungkin Ibu juga ada kesibukan sebagai seorang kepala sekolah ya. Nah, di sini Bu, saya datang ke sekolah ini, datang kepada Ibu ini untuk mewawancara Ibu bagaimana Ibu bisa menyelesaikan misalnya mengenai keputusan yang bisa Ibu ambil, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang nilainya sama-sama benar. Oke saja Bu ya, langsung ke pertanyaan-pertanyaan, mudah-mudahan Ibu bisa menjawab ya Bu ya. Pertama Bu, saya ingin tanya bagaimana Ibu dapat mengindikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Saya untuk mengidentifikasi yang merupakan dilema etika atau dilema moral ini yaitu dengan mempertimbangkan situasi di mana ada konflik antara nilai atau prinsip-prinsip yang berbeda, serta situasi di mana keputusan yang diambil itu memiliki konsekuensi moral yang signifikan. Saya juga memperhatikan apakah ada tekanan eksternal yang mencoba mempengaruhi keputusan dengan cara yang dapat merusak integritas etis masyarakat. Kemudian selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu bisa menyelesaikan atau mengambil keputusan seperti masalah yang ada di negara? Jadi dalam kasus di mana ada dua kepentingan sama benar atau mengandung nilai kebajikan, itu saya menjalankan pengambilan keputusan dengan mengadakan diskusi terbuka yang melibatkan semua pihak terkait. Itu untuk menimbang konsekuensi jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang. Serta juga saya berpedoman pada nilai-nilai inti sekolah. Saya juga memastikan untuk mencari solusi yang seimbang dan adil, sehingga dapat meninggalkan konflik dan mendukung kepentingan besar. Langkah-langkah yang bisa kita mengambil keputusan ya. Kemudian bagaimana teknik atau langkah-langkah Ibu seperti yang biasa Ibu lakukan selama ini kasus problematika yang Ibu hadapi? Langkah-langkahnya misalnya seperti apa? Mungkin singkat saja Bu. Dalam menghadapi kasus dilema etika ini, langkah yang saya lakukan biasanya itu yang pertama itu saya mengidentifikasi masalah dulu. Berarti kan kita harus mengenal masalah utama dan nilai prinsip yang bertentangan tadi. Barulah kemudian mengumpulkan informasi. Di sini kita juga melibatkan pihak terkait untuk mendapatkan perspektif yang menyeluruh. Lanjut ke refleksi dan analisis. Kita renungkan konsekuensinya dari berbagai opsi yang sudah tersedia, kemudian kita pertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak terlibat. Jadi langkah-langkah Ibu ini dalam menyelesaikan menghadapi dilema etika ini, terutama dengan pendekatan yang bijaksana dan berukur Iya, biasa ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang hubungan dengan dilema etika? Itu yang saya anggap efektif itu hal-hal tersebut yaitu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika meliputi diskusi terbuka,
refleksi mendalam, kemudian konsultasi dengan pihak-pihak kompeten, dan berpegang pada nilai-nilai di sekolah. Keputusan transparan berlima juga itu sangat membantu saya dalam mengatasi dilema etika ini. Terus hal-hal apa saja misalnya yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu dalam untuk keputusan pada kasus etika? Maksudnya sifatnya hal-hal yang berhubungan dengan tantangan itu dalam mengambil keputusan. Tentunya pasti ada tantangan Ya. yang saya hadapi Ya, betul. dalam pengambilan keputusan ini, seperti meliputi nilai konflik yang sulit diamankan. Kemudian ada tekanan juga dari berbagai pihak, kemudian keterbatasan informasi, juga resiko ketidakpuasan dari pihak-pihak yang terlibat. Jadi mungkin ada yang pihak tidak menerima dari keputusan tersebut. Ya, biasa. Terus dalam sebuah kasus atau dalam sebuah kasus, apakah Ibu memiliki sebuah takal atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian? Maksudnya apakah dibuat jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah kasus tersebut yang berhubungan dengan etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan atau Ibu jalankan? Saya biasanya itu mengikuti prosedur yang terstruktur, yaitu dimulai dari lihat dulu, kita identifikasi masalahnya, kemudian kita diskusikan di tempat yang memungkinkan. Jika kasusnya kompleks, itu saya menetapkan jadwal untuk pengumpulan informasinya, kemudian konsultasi, kemudian laporan refleksinya. Jadi sebelum mengambil keputusan final, ini untuk memastikan keputusan diambil itu sudah dengan pertimbangan. Luar biasa, Bu, ya. Terus pertanyaan selanjutnya, dalam menyelesaikan suatu masalah ini, apakah Ibu ini ada orang-orang atau teman yang bisa selalu mempermudah Ibu atau untuk membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus etika? Ada orang khusus? Tentunya untuk pengambilan keputusan ini tidak bisa saya lakukan secara sendiri. Saya pertama konsultasi dulu dengan guru-guru saya dari rekan kerja, kemudian dengan pimpinan juga, serta memegang prinsip dari pedoman nilai-nilai sekolah. Itu yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan pada kasus ini. Oke, berarti Ibu ini berkolaborasi lah ya dengan rekan sejawat, dengan bawahan, dan tidak semerta-merta hanya mengambil keputusan sendiri ya, tapi berkolaborasi. Bagus, Bu, ya. Terus yang terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan tadi yang kami tanyakan kepada Ibu, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini? Jadi pembelajaran pertama yang dapat saya petik itu adalah pentingnya keseimbangan antara prinsip etis dan empati, serta perlunya pendekatan kolaboratif dan reflektif dalam menghadapi dilema etika ini. Berarti Ibu telah bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang. Namanya saya. Terima kasih, Bu, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Pak Haji Suwardi. Saya adalah Ali Jana, saya Kepala Sekolah SD yang 22 Delta Pawan, Pak. Oh iya, 22 ya. Mohon maaf, Pak, untuk 19 ya. Yang baru menjabat untuk 1 tahun dari penugasan saya. Saya dulu memang dari pendidikan guru penggerak angkatan 6. Bagaimana Pak Ali bisa menjalankan pengambilan keputusan sekolah, ya? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, Ya. atau sama-sama saling menghargai kebajikan. Jadi bagaimana Pak Ali untuk menjalankan pengambilan keputusan ini? Sesuai jawaban saya tadi, Pak, kita ada 3 prinsip tadi, mengambil keputusan benar sama benar,